Peperangan anti-pesawat atau pertahanan udara didefinisikan oleh NATO sebagai semua tindakan yang dirancang untuk membatalkan atau mengurangi efektivitas aksi udara musuh. Pertahanan udara termasuk yang berbasis permukaan, bawah permukaan, diluncurkan kapal selam, dan sistem senjata berbasis udara, sistem sensor yang terkait, pengaturan perintah dan kontrol dan langkah-langkah pasif. Misalnya balon rentetan. Pertahanan udara dapat digunakan untuk melindungi angkatan laut, darat, dan udara di lokasi manapun. Namun, bagi sebagian besar negara upaya utama cenderung menjadi pertahanan tanah air. NATO mengacu pada pertahanan udara berbasis udara sebagai pertahanan udara dan angkatan laut sebagai peperangan anti-pesawat. Pertahanan rudal adalah perpanjangan dari pertahanan udara sebagaimana inisiatif untuk mengadaptasi pertahanan udara untuk tugas mencegat setiap proyektil yang terbang. Di beberapa negara, seperti Inggris dan Jerman selama Perang Dunia II, Uni Soviet, NATO, dan Amerika Serikat, pertahanan udara darat dan pesawat pertahanan udara telah berada di bawah komando dan kontrol terpadu. Namun, sementara pertahanan udara secara keseluruhan mungkin ditugaskan untuk pertahanan tanah air termasuk fasilitas militer, pasukan di lapangan dimanapun mereka berada selalu menggunakan kemampuan pertahanan udara mereka sendiri jika ada ancaman udara. Kemampuan pertahanan udara berbasis permukaan juga dapat digunakan secara ofensif untuk memblokir penggunaan ruang udara untuk lawan. Hingga tahun 1950-an, meriam yang menembakkan amunisi balistik mulai dari kaliber 7,62 mm hingga 152,4 mm adalah senjata standar. Kemudian peluru kendali menjadi dominan, kecuali pada jarak yang sangat pendek, seperti pada close-in weapon system, yang biasanya menggunakan meriam otomatis berputar atau adaptasi darat ke udara dari peluru kendali udara ke udara jarak pendek, seringkali dikombinasikan dengan meriam berputar dalam satu sistem. Istilah pertahanan udara mungkin pertama kali digunakan oleh Inggris ketika Pertahanan Udara Britania Raya diciptakan sebagai Komando Angkatan Udara Kerajaan pada tahun 1925. Namun, pengaturan di Inggris juga disebut anti-pesawat, disingkat sebagai anti-aircraft. Sebuah istilah itu tetap digunakan secara umum hingga 1950-an. Setelah Perang Dunia Pertama, kadang-kadang diawali dengan sisipan kata, ringan, atau berat, untuk mengklasifikasikan jenis senjata atau unit. Julukan untuk senjata anti-pesawat udara mencakup atau AAA, singkatan dari artileri anti-pesawat, transmisi suara, dan arci. Istilah Perang Dunia I Inggris yang mungkin diciptakan oleh Amyas Gorton, dan diyakini diturunkan melalui Royal Flying Corps, dari perkataan komedian balai musik komedian George Robey, Archibald, tentu saja tidak. NATO mendefinisikan perang anti-pesawat udara sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan pasukan maritim terhadap serangan-serangan oleh senjata-senjata udara yang diluncurkan dari pesawat, kapal, kapal selam dan situs-situs berbasis darat. Di beberapa tentara negara lain, istilah All Arms Air Defense (AAAD) digunakan untuk pertahanan udara oleh pasukan non-spesialis. Istilah lain dari akhir abad ke-20 termasuk GBAD (Ground Based AD), dengan istilah terkait SHORAD (Short Range AD), dan MANPADS (Man Portable AD Systems), biasanya rudal yang diluncurkan melalui bahu. Rudal anti-pesawat terbang disebut berbagai rudal darat ke udara, disingkat dan diucapkan SAM, dan senjata pemandu permukaan ke udara SAGW. Contohnya adalah Raytheon Standard Missile 2, Raytheon Standard Missile 6,
atau MBDA Aster Missile. Istilah non-bahasa Inggris untuk pertahanan udara termasuk Flak Jerman Fliegerabwehrkanone, meriam pertahanan pesawat. Dalam bahasa Rusia sistem AA disebut sistem zenitnya, yaitu menunjuk ke arah zenit, senjata, misil, del. Di Perancis, pertahanan udara disebut DCA, Défense contre les aéronefs, menjadi istilah umum untuk semua jenis perangkat yang ada di udara: pesawat terbang, pesawat, balon udara, rudal, roket. Jarak maksimum di mana senjata atau misil dapat menembak pesawat terbang adalah angka yang penting. Namun, banyak definisi yang berbeda digunakan, sehingga kinerja senjata atau rudal yang berbeda tidak dapat dibandingkan. Untuk senjata, hanya bagian menanjak dari lintasan peluru yang dapat dibandingkan. Istilahnya adalah plafon, ketinggian maksimum yang merupakan ketinggian yang akan dicapai oleh proyektil jika ditembakkan secara vertikal. Tidak praktis berguna karena hanya sedikit senjata yang mampu menembak secara vertikal, dan durasi maksimum sumbu peluru mungkin terlalu pendek, tetapi berpotensi berguna sebagai standar untuk membandingkan senjata yang berbeda.